Salam sahabat terkasih dalam Tuhan, kita jumpa lagi dalam kekuatan firman pagi hari ini mengenai berdoa bukanlah ritual. Tema ini juga untuk mengingatkan saya, jadi kita bersama-sama saling mengingatkan bukan karena saya sudah tepat dalam berdoa, namun kita tahu bersama sahabat di Indonesia, begitu banyak orang yang menganggap berdoa sebagai sebuah ritual. Banyak dari orang di luar sana beranggapan umat Kristen hanya berdoa 1 kali seminggu di gereja saja. Itulah tentunya adalah suatu pandangan yang kurang tepat sahabat terkasih dalam Tuhan. Jadi hari ini sahabat terkasih dalam Tuhan, kita akan pelajari bersama bagaimana cara berdoa yang benar menurut Alkitab dan berkenan kepada Tuhan sahabat. Dari sekian banyak contoh-contoh yang diterapkan dalam Alkitab, saya akan sharing kepada sahabat terkasih ada sekitar 7 cara berdoa agar doa kita bisa diterima dan untuk meyakinkan diri kita semua dan kepada semua orang bahwa berdoa bukanlah sekedar ritual dalam Kristen. Cara berdoa yang benar menurut Alkitab yang pertama adalah memandang Allah sebagai Bapa. Doa adalah hubungan komunikasi antara kita dengan Allah, antara kita sebagai anak-anaknya dengan Allah sebagai Bapa kita. Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 12. Kita harus memandang Allah itu sebagai Bapa kita, sahabat terkasih. Ketika kita memandangnya sebagai Bapa surgawi kita, maka doa bagi kita seharusnya bukanlah sesuatu yang bersifat formal. Ketika kita berdoa, berarti kita sedang berkomunikasi dengan Bapa kita, seperti kita berkomunikasi dan berbincang-bincang dengan Bapa kita secara jasmani. Dalam khotbah Tuhan Yesus yang terkenal sebagai khotbah di bukit, Dia mengajar anak murid-muridnya agar memandang Allah itu sebagai Bapa mereka. Beliau berkata, "Karena itu berdoalah sedemikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu." Matius 6 ayat 10. Karena itu sahabat terkasih, kita tidak boleh mendatangi Allah dalam doa kita seperti orang yang berhadapan dengan seorang raja yang menakutkan. Di dalam doa kita tidak perlu dan tidak boleh merasa takut kepadanya. Malahan sebaliknya, kita harus merasa senang karena kita bertemu dengan Bapa Sorgawi kita. Dan karena itu pula, kita tidak perlu menghadapnya dengan mengatur kata-kata kita sedemikian rupa sahabat, apalagi menghafalkannya agar ia mendengarkan doa kita. Dalam banyak agama atau kepercayaan, ada kalanya doa itu dipandang sebagai mantra yang harus menggunakan kata-kata tertentu agar doanya manjur. Dalam doa Kristen sahabat terkasih, kita berhadapan dengan seorang pribadi, yaitu Bapa kita. Karena itu kita tidak perlu menggunakan kata-kata tertentu untuk berbicara dengannya. Ketika kita berbicara dengan Bapa jasmani kita tidak perlu menggunakan kata-kata tertentu apa yang didengarkannya, bukan? Tidak heran dalam setiap pengajaran kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus selalu memakai istilah Bapa atau Bapamu, bukan Allah atau Tuhan yang kesannya lebih formal. Demikian juga dalam hal doa, Yesus selalu memakai istilah Bapa, termasuk dalam doa yang diajarkannya kepada murid-muridnya, yang terkenal sebagai doa Bapa kami seperti yang dikutip sebagian dalam ayat di atas. Kita menyebut Bapa kami yang di surga, bukan Allah atau Tuhan kami yang ada di surga. Sekalipun menyebutkan Allah atau Tuhan dalam doa kita juga tidak salah. Tetapi menyebut atau memanggil Allah sebagai Bapa adalah ajaran yang lebih umum dari Yesus kepada murid-muridnya. Oleh karena itu sahabat terkasih, dalam doa-doa kita sudah seharusnya lebih akrab lagi berbicara kepada Allah. Sebab Ia adalah Bapa surgawi kita. Sahabat terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua adalah memiliki hati yang bersih. Cara berdoa yang benar menurut Alkitab adalah memiliki hati yang bersih. Tuhan ingin agar kita mempunyai hidup yang bersih di hadapannya tanpa dikotori oleh hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Kepada Timotius, gembala jemaat di kota Efesus, Rasul Paulus berkata, "Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangannya suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan." 1 Timotius 2 ayat 8. Firman Tuhan di atas tentu tidak hanya berlaku untuk laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan, walaupun firman itu dahulu ditujukan kepada laki-laki. Dalam agama-agama atau kepercayaan yang lain sahabat, sangat ditekankan pentingnya kebersihan tubuh atau jasmani ketika mereka menghadap Tuhan dalam doa mereka. Namun dalam kekristenan, kita dituntut untuk membersihkan hidup, hati dan pikiran kita di hadapannya. Kebersihan fisik atau tubuh tidaklah berarti di hadapan Tuhan jika kita mempunyai hidup yang tidak bersih atau kotor. Tentu saja kita juga perlu menjaga kebersihan tubuh dalam berdoa, khususnya dalam doa bersama dengan orang lain, namun kebersihan hati dan pikiranlah yang dilihat oleh Tuhan. Kekristenan berbicara mengenai hal-hal batiniah atau hati atau pikiran, bukan hal-hal yang lahiriah seperti penampilan fisik dan kebersihan tubuh jasmani, sebab kita menghadap Allah yang Maha Kudus. Ketika kita berdoa, hendaklah kita memeriksa terlebih dahulu hidup kita, apakah masih ada hal-hal yang mencemari hidup kita, hati dan pikiran kita yang membuat kita tidak layak menghadap Tuhan. Jika ada sahabat terkasih, kita harus meminta Ia membersihkannya lebih dulu agar kita menghadapnya dengan layak sahabat terkasih ya. Hal yang ketiga sahabat terkasih adalah menghormati Tuhan. Kita harus hormat kepada Tuhan dalam berdoa. Kita harus sungguh-sungguh dalam doa kita tidak boleh bermain-main dalam doa.
Memang Allah adalah Bapa kita, namun Ia juga adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang agung dan juga layak untuk dihormati. Fakta bahwa Ia adalah Bapa kita tidak bisa mengurangi rasa hormat kita kepadanya. Malahan sebaliknya, karena Dia adalah Bapa kita, maka kita harus lebih menghormati Dia lagi. Kita tidak menjadi kurang hormat kepada Bapa jasmani kita hanya karena Ia adalah Bapa kita, bukan? Penulis surat Ibrani berkata bahwa, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 28. Memang kita tidak perlu takut kepadanya, tetapi kita harus menghormatinya. Takut dalam pengertian umum yang membuat kita tidak berani menghadapnya adalah sikap yang salah. Tetapi takut kepadanya dalam pengertian bersikap hormat adalah sebuah keharusan, di mana dalam pengertian inilah Alkitab mengajarkan kita untuk takut kepada Tuhan, sahabat terkasih. Di dalam setiap ibadah kita, termasuk di dalam doa, kita harus senantiasa menaruh rasa hormat kita kepada Tuhan. Di satu sisi kita tidak boleh terlalu formal dalam berdoa, tetapi di sisi yang lain kita juga tidak boleh bermain-main dalam doa, sahabat terkasih. Hal keempat, sahabat terkasih, cara berdoa yang benar menurut Alkitab adalah berdoa dengan mengampuni orang lain. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang hubungan antara doa dengan pengampunan. Ia mengajarkan mereka agar mengampuni orang lain terlebih dahulu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Markus 11 ayat 25. Dalam kutipan ayat firman Tuhan di atas disebutkan bahwa jika kita berdoa dan kita masih mempunyai sesuatu yang mengganjal dalam hati kita terhadap orang lain, misalnya kebencian, sakit hati, maka kita harus mengampuni orang tersebut lebih dahulu. Maksudnya kalau kita tidak beres hubungannya dengan orang lain, maka tidak ada gunanya kita berdoa terhadap Tuhan, sahabat terkasih. Dengan kata lain, hubungan yang benar dengan sesama kita sangat penting dalam membangun hubungan yang benar melalui doa dengan Tuhan. Jadi jika kita berdoa dengan cara tidak mengampuni orang lain, sahabat terkasih, maka Tuhan tidak akan berkenan pada doa kita. Dan dalam ayat selanjutnya dari firman Tuhan di atas di Markus 11 ayat 26 disebutkan bahwa jika kita tidak akan diampuni Tuhan jika kita tidak sendiri mengampuni orang lain, sahabat terkasih, ya. Nah, jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, demikianlah 4 hal yang penting bagaimana cara kita berdoa dalam Tuhan, sahabat terkasih. Dan hal yang kelima yang penting juga, sahabat terkasih, adalah tidak pamer kepada orang lain, ya. Ada orang yang suka pamer dalam berdoa dengan harapan dilihat oleh orang lain dan mendapat pujian dari mereka. Tapi cara seperti ini adalah cara berdoa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Doa pamer adalah doa yang biasa dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Yahudi. Mereka suka berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadat di tikungan-tikungan jalan raya dengan motivasi yang salah. Mereka berdoa di tempat-tempat tersebut dengan tujuan agar dipuji oleh orang lain bahwa mereka adalah orang yang saleh dan rajin berdoa. Karena itu Tuhan Yesus melarang murid-muridnya berdoa dengan cara seperti itu, sahabat terkasih. Tuhan Yesus menyebut orang-orang berdoa dengan cara seperti itu adalah orang-orang yang munafik. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 5. Sebaliknya, sahabat terkasih, ia mengajarkan murid-muridnya berdoa di dalam kamar mereka sendiri, sebab Bapa Surgawi akan mendengar doa yang seperti itu. Matius 6 ayat 6. Kita tidak berkenan kepada Tuhan kita jika kita berdoa agar dilihat dan dipuji oleh orang lain, sahabat terkasih. Sahabat terkasih dalam Tuhan, hal yang keenam yang terpenting adalah tidak bertele-tele dalam cara berdoa yang benar. Berdoa dengan bertele-tele adalah cara berdoa yang tidak benar, karena orang menganggap doa itu seperti mantra. Mereka menganggap bahwa kuasa doa terletak pada kata-katanya. Semakin sering kata-kata dalam doanya diulang-ulang, maka makin manjurlah doanya. Padahal dalam doa Kristen, kuasa itu terletak pada Tuhan dan akan diberikannya jika kita berdoa dengan hubungan yang benar dengan Dia, bukan karena panjangnya atau diulang-ulangnya atau indahnya kata-kata doa kita, sahabat terkasih. Berdoa secara bertele-tele adalah berdoa dengan mengulang-ulang mengucapkan doa atau kata-kata yang sama seperti mantra, seperti yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Misalnya para penyembah Baal pada zaman Nabi Elia yang mengucapkan doanya berulang-ulang, memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari dengan berkata, "Ya Baal, jawablah kami." 1 Raja-Raja 18 ayat 26. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya agar tidak berdoa dengan cara bertele-tele. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Matius 6 ayat 7.
Jika kita berdoa dengan mengulang-ulang kata-kata doa itu dengan anggapan agar lebih berkhasiat, maka itu adalah cara berdoa yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, sahabat terkasih. Hal terakhir dan yang ketujuh, sahabat terkasih, dalam cara berdoa yang benar adalah tidak munafik. Tuhan Yesus mengingatkan hal ini kepada murid-muridnya. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Markus 12 ayat 38-40. Di sini Tuhan Yesus berbicara mengenai ahli-ahli Taurat Yahudi yang melakukan berbagai macam kejahatan, antara lain adalah menipu para janda-janda dan merampas rumah mereka. Untuk menutupi kejahatan mereka itu, para ahli Taurat tersebut suka melakukan ibadah-ibadah, antara lain dengan doa yang panjang-panjang. Mereka mengira bahwa dengan berdoa yang panjang-panjang, orang lain akan berpikir yang baik-baik tentang mereka. Mereka pikir bahwa bukan saja orang lain yang menganggap mereka adalah orang saleh yang rajin berdoa, tetapi juga akan menganggap mereka sebagai orang yang benar dan baik yang tidak mungkin melakukan kejahatan. Itulah kemunafikan mereka, sahabat terkasih. Jika kita menjadikan doa sebagai topeng kita untuk menutupi dosa dan kejahatan kita dari orang lain, maka itu adalah cara yang berdoa yang tidak benar di hadapan Tuhan, sahabat terkasih. Jadi cara berdoa yang benar menurut Alkitab adalah cara berdoa dengan tidak munafik, sahabat terkasih dalam Tuhan. Oke. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, sudahkah Anda berdoa pagi hari ini dengan memperhatikan 7 cara berdoa yang benar menurut Alkitab? Sahabat terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa hari ini, sahabat terkasih, dengan cara yang benar, sehingga kita berdoa bukan hanya sebagai ritual dan bukan hanya untuk tujuan pamer kepada orang lain. Mari kita berdoa dengan benar, sahabat terkasih. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.